Ya, kita mulai aja ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pertemuan yang ketujuh, masih melanjutkan tentang pewarisan ya, atau inheritance. Kalau minggu sebelumnya sudah saya bahas tentang apa eh, pewarisan, tetapi dalam kelas-kelas yang sifatnya sederhana. Jadi di sana belum melibatkan adanya konstruktor. Ya. Nah, itu kalau sudah melibatkan konstruktor itu memang eh, pembentukan kelasnya termasuk inheritance itu menjadi agak sedikit rumit karena konstruktor itu kan dipakai untuk memberi nilai awal pada atributnya. Nah, padahal nanti di kelas dasar itu punya atribut, kemudian di kelas turunan juga punya atribut, misalkan gitu. Nah, itu nanti eh, cara untuk membentuk konstruktornya ya memang perlu sedikit hati-hati. Yang penting semua atribut nantinya harus diinisialisasi atau diberi nilai awal. Nah, tapi sebelum sampai ke sana akan saya terangkan lebih lanjut tentang pewarisan ini. Sebetulnya ada beberapa macam pewarisan yang sudah disinggung juga di dalam praktikum ya. Materi yang ketujuh sudah saya share. Pewarisan. Nah, yang materinya ini ya. Ya. Nah, sebetulnya pewarisan itu ada 3 macam ya. Ada yang disebut dengan pewarisan tunggal atau single inheritance. Ada yang disebut dengan pewarisan jamak atau multiple inheritance, dan ada pewarisan jamak maya atau virtual multiple inheritance. Ya, jadi sebenarnya secara konsep PBO itu ada 3 macam pewarisan ini. Ya, cuma bahasa pemrograman Java yang kita pakai untuk menjelaskan pewarisan, untuk implementasi pewarisan ini atau implementasi PBO itu hanya mensupport pewarisan tunggal saja. Jadi pewarisan jamak itu tidak disupport, kemudian pewarisan jamak maya apalagi itu tidak disupport. Nanti saya jelaskan menggunakan skema saja bentuk pewarisan jamak dan jamak maya itu seperti apa. Tapi kalau diimplementasikan dalam program tidak akan bisa karena Java tidak mensupport ya. Nah, nanti ada semacam crack atau penyesuaian dari Java agar bisa mensupport sampai pewarisan jamak ya. Nah, itu nanti menggunakan interface ya. Jadi melibatkan interface agar bisa membentuk seperti pewarisan jamak ya, tapi sebetulnya bukan pewarisan jamak ya. Secara skema ini seperti ini ya, pewarisan ya. Ini pewarisan yang sudah diterangkan di praktikum kemarin ya. Yang ini tiga-tiganya ini pewarisan tunggal atau single inheritance. Ya, pewarisan tunggal itu artinya dalam pewarisan tersebut kelas dasarnya hanya satu. Ya. Di kelas dasar itu yang mewariskan sifat, nah itu hanya satu. Contohnya yang pertama, ini kan yang disebut dengan ini tiga-tiganya pewarisan tunggal ya atau single inheritance. Nah, tapi ada istilah-istilah khususnya, misalkan yang langsung cuma 2 begini, ini nanti namanya simple inheritance, pewarisan sederhana. Ya. Nah, kemudian kalau yang berjenjang seperti ini pewarisannya namanya berjenjang atau di modul itu namanya multi level ya. Jadi bukan multiple tapi multi level inheritance ya. Nah, dan seterusnya ini. Nah, ini juga pewarisannya termasuk pewarisan tunggal walaupun di sini ada 2 eh, turunan, yaitu kelas B dan kelas C ini turunan dari kelas A. Tapi kelas dasarnya di sini cuma satu, yaitu kelas A saja.
Jadi 3 skema ini sebetulnya semuanya adalah jenis single inheritance ya. Ya, karena kelas dasarnya cuma satu. Nah, kalau yang berjenjang seperti ini bagaimana? Ya, ini nanti meninjaunya juga hanya antara 2 kelas saja. Jadi kelas A ke kelas B. Ya, ini kelas A-nya menjadi kelas dasar dari kelas B, kemudian kelas B menjadi kelas dasar dari kelas C dan seterusnya begitu. Nah, makanya ini walaupun panjang seperti ini, jenisnya adalah jenis pewarisan tunggal. Ya, skemanya seperti ini. Yang bisa diterapkan di Java secara murni hanya ini saja, tidak ada yang lain. Ya, paling kalau pengembangannya yang ini kelas dasarnya 1, terus kelas turunannya bisa lebih dari 2, ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu masih jenis pewarisan tunggal juga karena kelas dasarnya cuma 1, ya. Nah, kalau pewarisan jamak itu skemanya seperti ini. Nah, ini yang bawah ini pewarisan jamak. Jadi ada 2 kelas sebagai kelas dasar, kemudian menurunkan sifat ke 1 kelas turunan, ya. Atau ya tidak hanya 2 ya, tapi bisa banyak, beberapa kelas dasar gitu ya. Di sini saya tulis menurunkan sifat pada 1 kelas turunan. Jadi kelas turunannya ini nanti sifatnya gabungan dari kelas dasar yang dia turuni, ya. Nah, jadi kalau di sini misalkan ini contohnya 2 ya, ada kelas A dan kelas B. Nah, kemudian kelas A dan kelas B ini mempunyai turunan namanya kelas C. Nah, maka kelas C ini nanti mempunyai sifat yang merupakan gabungan dari kelas A dan kelas B. Atau dia mempunyai data anggota ya, yang menjadi data anggota dari kelas A dan kelas B, tetapi sampai mode yang protected ya, jadi kelas aksesnya protected. Tapi kalau yang privat itu tetap tidak bisa diturunkan pada kelas turunan. Jadi yang protected, public dan yang yang default ya, itu bisa diturunkan. Nah, ini pewarisan jamak. Nah, ini di Java tidak mensupport ya. Nah, ini kan prosesnya dari kelas A ke kelas C itu kan extend gitu ya. Dari kelas B dan kelas C itu extend. Nah, Java itu tidak bisa mensupport extend dari 2 kelas gitu. Sehingga extendnya itu hanya bisa ke 1 kelas. Nah, nanti prosesnya itu melibatkan interface. Nah, kalau interface itu prosesnya bukan extend tetapi implement atau mengimplementasikan. Nah, itu bisa banyak. Ya, tapi itu bukan pewarisan jamak murni ya, tetapi melibatkan interface. Nah, kalau pewarisan jamak maya seperti ini. Istilahnya kok maya? Maya itu kan virtual ya. Nah, skemanya seperti ini ya. Terdapat 1 kelas dasar, kemudian kelas dasar tersebut punya 2 kelas turunan. Nah, misalkan kelas A punya kelas turunan kelas B dan kelas C. Ya tidak hanya 2 ya, punya beberapa kelas turunan lah secara mudahnya gitu. Tapi contoh skema di sini hanya mempunyai 2 kelas turunan. Kelas A punya turunan kelas B, kelas A punya turunan kelas C. Jadi kelas B dan kelas C ini kelas turunan dari kelas A. Kalau ini bisa support ya Java ya. Karena kan nanti di kelas B hanya diberi deklarasi kelas B extend kelas A, kemudian kelas C extend kelas A gitu ya. Nah, kemudian di pewarisan jamak maya itu kelas C, kelas B dan kelas C ini kemudian menyatu lagi ke 1 kelas yang sama, yaitu kelas D ya. Jadi kelas D jadinya menjadi turunan dari kelas B dan kelas C. Nah, yang bawah ini yang tidak disupport oleh Java ya, tidak disupport yang skema yang bawah ini. Kalau yang atas skema dari kelas A ke kelas B atau dari kelas A ke kelas C bisa disupport ya oleh Java ya. Tapi yang dari kelas B dan kelas C ini menuju kelas D ini nggak disupport. Ya, sehingga pewarisan jamak juga tidak bisa disupport oleh Java. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman yang lain di C++ ya, itu nanti penyelesaiannya itu kelas A ini dibuat menjadi 2. Jadi yang 1 kelasnya itu real, yang satunya kelasnya virtual gitu ya. Jadi terpecah jadi 2 itu.
Nah, sehingga ini jenis pewarisan seperti ini disebut pewarisan jamak virtual atau pewarisan jamak maya, virtual multiple inheritance. Jadi, tapi ini tidak disupport, yang rumit seperti ini tidak disupport ya. Nah, pakai interface juga tidak bisa ya. Kalau yang atas, yang pewarisan jamak biasa ini, maka ini pakai interface bisa ya. Tetapi prosesnya nanti yang pertama nanti extend gitu, nah, yang kedua nanti implement. Ya. Nanti kalau kita sudah sampai interface. Nah itu ini penjelasan teorinya tentang pewarisan jamak seperti itu ya. Jadi ada pewarisan jamak, kemudian ada pewarisan jamak maya atau virtual multiple inheritance ya gitu. Nah itu aslinya. Tetapi Java sekali lagi hanya support untuk pewarisan tunggal saja. Ya. Nah ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut karena pembahasan tentang pewarisan jamak dan jamak maya ya tidak bisa dilakukan ya, karena bahasa program yang kita pakai tidak mensupport. Ya. Oke, saya lanjutkan. Konsepnya seperti itu. Cuma ini saya terbiasa menggunakan panahnya itu ya ke bawah gitu ya yang turunan. Tapi kalau di mode praktikum itu panahnya ke atas ya. Ya pokoknya yang atas nanti cara mudahnya itu kelas dasar lah cara mudahnya gitu. Kemudian yang bawah kelas turunan. Oke. Nah ini contoh penggunaan pewarisan jamak apa untuk Java ya. Nah ini prosesnya seperti ini. Nah kelas dasarnya cuma satu tetap ya, kelas A. Kemudian yang satunya interface gitu loh. Jadi bukan dua-duanya kelas, tapi satu kelas satu interface atau satu kelas beberapa interface. Jadi di Java itu bisa menggunakan skema seperti ini, tetapi kelasnya hanya satu, ya tidak boleh lebih dari satu yang apa kelas ini. Ya. Sedangkan interface-nya ini bisa lebih dari satu, ya, ya bisa interface 1, interface 2 dan seterusnya banyak, nggak terhingga itu ya. Nah kalau dari kelas ke kelas pewarisannya itu pakai extend kan gitu ya, ini extend gitu ya kan. Tetapi kalau dari interface ke kelas ini nanti namanya implement. Ya. Nah, interface itu apa? Atau interface itu sebetulnya ya kelas, tapi semuanya itu berupa abstrak. Kelasnya itu apa? Metodenya semuanya abstrak, semua anggotanya abstrak. Nah, itu nanti namanya interface. Ya, ya kita belum sampai. Cuma nanti ini skema pewarisan jamaknya menjadi seperti ini. Jadi tidak murni pewarisan. Ya, jadi kalau pewarisan kan dari kelas ke kelas gitu ya. Nah, kalau ini dari interface ke kelas. Nah, itu makanya saya katakan ini pewarisannya tidak murni pewarisan jamak, tetapi pewarisannya gabungan ya. Yang pertama pewarisan pakai extend ini pewarisan, yang kedua nanti implement ya. Nah, ini teorinya seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke pewarisan yang melibatkan variabel atau yang melibatkan atribut. Nah, pewarisan yang melibatkan atribut atau variabel ini kan akhirnya nanti memerlukan konstruktor. Jadi kalau di suatu kelas itu ada atributnya, sebetulnya kelas tersebut memerlukan konstruktor mesti. Ya. Sangat jarang kita membuat suatu kelas, kemudian untuk mengakses atributnya kita menggunakan metode asesor saja misalkan seperti itu atau metode mutator. Nah, untuk mengesetnya biasanya yang umum itu untuk memberi nilai awal pada atribut kita memerlukan adanya konstruktor. Nah konstruktor minimal satu ya ada konstruktor default. Nah itu mestinya harus ada. Nah kalau kita membuat kelas kok tidak ada konstruktornya itu sebetulnya ada sesuatu yang kurang sebetulnya ya. Itu konstruktor itu memang sudah menjadi metode yang melekat sebetulnya ya. Bahkan kalau konstruktor default itu seperti sudah ada, hanya kita belum mendefinisikan saja. Nah kalau sudah kita mendefinisikan baru kita akan menentukan atributnya itu diberi nilai berapa. Karena ketika kita memberi nilai suatu kelas pakai atau menciptakan satu kelas itu kan kita pakai perintah new ya. New nama kelasnya kurung buka kurung tutup. Nah itu sebetulnya kan perintah untuk menjalankan konstruktor itu ya. Nah konstruktor yang mana kalau nggak ada? Ya yang dijalankan konstruktor default.
Nah, coba perhatikan yang kelas di bawah ini. Saya punya kelas sudah melibatkan variabel ini. Ya, jadinya ya sedikit agak rumit. Yang pertama punya kelas A ya. Di kelas A ini punya atribut A kecil ya. Nah, kemudian ada konstruktornya. Konstruktornya namanya kelas A karena kan kelasnya namanya kelas A ya, konstruktor ya. Nah, konstruktornya di sini dipakai untuk memberi nilai awal pada A. Nah, itu gampang ya, memberi nilai awal pada A itu ya A sama dengan A1 misalkan seperti itu. Nah, ini saya beri nama variabelnya beda ya. Yang untuk atributnya itu A, kemudian untuk passing parameternya pakai A1 ya. Nah, supaya tidak rancu ya. Sebetulnya di sini passing parameternya diberi nilai dikasih nama A juga boleh ya. Jadi namanya di sini A, di sini juga A itu boleh. Tetapi nanti ketika memberi nilai, di sini harus pakai this. Ya. Jadi this A sama dengan A, itu artinya atribut A yang menjadi anggota kelas A diberi nilai dari parameter A. Tapi ini saya bedakan saja. Kan tinggal ngasih angka 1 saja, indeks 1 ya. Jadi kelas A dia punya passing parameter A1 gitu. Nah, nanti A-nya yang di sini diberi nilai sama dengan A1. Nah, gitu. Nah, ini untuk konstruktornya ya. Kemudian ada metode cetak. Nah, ini hanya untuk menampilkan nilai A-nya berapa, cuma gitu aja ya. Kalau Anda lihat ya, sistem out println kelas A sama dengan nilainya A itu. Ini hanya memberi nilai A, tampilan A. Jadi nanti kalau dipanggil metode cetak A itu, maka akan keluar tampilan kelas A sama dengan nilai A-nya berapa gitu, ya. Oke. Kemudian yang kedua kelas B. Nah, kelas B ini dibuat turunan dari kelas A dengan pernyataan ini yang paling atas ya. Kelas B extend kelas A begitu. Nah, berarti kelas B turunan dari kelas A. Nah, di sini saya contohkan kelas B punya atribut B, atributnya sendiri. Nah, kemudian karena punya atribut, kelas A memerlukan konstruktor kan gitu ya, untuk memberi nilai awal pada memberi nilai awal pada atribut B ini. Nah, tetapi kelas B ini kan turunan dari kelas A. Jadi ketika kelas B nanti diciptakan, yang diberi nilai awal itu tidak hanya atribut pada kelas B saja, tetapi atribut dari kelas A juga. Nah, kelas A ini kan punya atribut A, gitu ya. Tapi privat, saya buat memang sengaja privat. Nah, kemudian kelas B punya atribut B. Nah, terus bagaimana memberi nilai awalnya? Nah, maka kalau di satu kelas dasar itu parameternya cuma 1, atributnya 1, maka parameter pada konstruktornya cuma 1 ya untuk ini. Tapi kalau misalkan di kelas turunan juga ada atributnya, berarti kan kelas B ini mempunyai tugas untuk memberi nilai awal pada atribut A ini yang atas dan atribut B miliknya sendiri. Nah, berarti dia memerlukan dua parameter untuk konstruktornya, untuk memberi nilai awal A dan memberi nilai awal B gitu. Nah, ini salah satu tekniknya yang saya sampaikan seperti ini. Di konstruktor kelas B parameternya ada dua, yaitu A1 dan B1. Nah, bagaimana cara memberi nilai awal pada kelas A? Nah, kita bisa memanggil konstruktornya. Nah, cara memanggil konstruktor di kelas dasarnya itu pakai perintah super ini. Ya, perhatikan. Jadi tidak memanggil nama konstruktornya, jadi tidak misalkan kelas A begitu, tidak, tetapi menggunakan kata kunci super gitu. Ya. Ini diingat-ingat ya. Jadi kalau memanggil konstruktor dari kelas dasarnya, nah, itu memberi perintahnya adalah super. Nah, konstruktornya yang mau dipanggil yang mana? Ini kan parameternya cuma 1 kan yang ini. Nah, ini parameter kasih nilai A1. Nah, ini nanti artinya memberi nilai A sama dengan A1. Nah,
Nah, kemudian untuk nilai B gampang ya, karena B anggota dari kelas B toh ini. Nah, maka langsung B sama dengan B1. Itu ya, jadi ini tekniknya. Nah, nanti kalau turunannya berjenjang sampai 3 bagaimana? Masing-masing punya punya atribut di masing-masing kelas ya. Kalau misalkan masing-masing atributnya satu, berarti nanti yang paling bawah kelasnya itu harus inisialisasi 3 atribut. Nah, gitu. Jadi memerlukan 3 parameter. Nah, itu rumitnya ketika suatu kelas itu punya turunan tapi di dalamnya itu sudah melibatkan atribut. Itu memang sesuatu yang rumit dan apa perlu kejelian. Nah, aturan yang saya jelaskan ini tidak mesti harus seperti ini, saya bilang gitu. Tidak mesti harus seperti ini. Karena bisa saja nanti kelas A punya atribut, kelas B juga punya atribut, tetapi bentuk konstruktornya tidak dengan 2 parameter. Nah, itu bisa-bisa saja. Tergantung dari kondisi programnya nanti seperti apa. Ini gambaran seperti ini secara umum saja ya. Kalau misalkan kelas dasar punya satu atribut, kelas turunan juga punya satu atribut, berarti kelas turunan itu mempunyai tanggung jawab membuat inisialisasi pada 2 atribut, nah, maka perlu 2 parameter. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau kelas A punya 3 atribut bagaimana? Kelas B 1 atribut. Nah, berarti nanti jumlah parameternya di dalam konstruktor kelas turunan ya 4 ya. 3 untuk memberi nilai awal pada kelas A, kemudian 1 untuk memberi nilai awal pada kelas B gitu. Nah, makanya ini sebetulnya kejelian programmernya menyusun konstruktor itu seperti apa, sesuai dengan keperluan ya. Belum tentu sesuai dengan jumlah parameter, tetapi bisa saja lebih kecil ya jumlahnya ya. Oke, kemudian yang kelas utama di sini untuk mencetak saja, untuk menampilkan. Nah, ini memberi mendeklarasikan kelas B bertipe kelas B, kemudian sekaligus menciptakan ya. Kemudian parameternya kan 2, konstruktornya di kelas B kan 2 ini. Parameternya ini juga 2, 10 dan 5. Jadi nanti yang A1 nilainya 10, yang B1 nilainya 5, begitu aja. Nah, kemudian B cetak A. Mengapa bisa menjalankan metode cetak A? Ya karena kan ini kelas A menjadi kelas dasar dari kelas B, atau kelas B turunan dari kelas A. Dan B cetak B, nah gitu ya. Jadi nanti akan keluar tulisan ini hanya kelas A sama dengan berapa, kelas B sama dengan berapa, begitu. Nah, umumnya nanti kalau ketika memanggil metode dari kelas dasarnya, dari kelas turunan itu menggunakan super. Kalau konstruktor cukup menggunakan super gitu ya. Tapi kalau misalkan metode cetak A itu mau dipanggil dari kelas B, itu pakai super dot cetak A gitu. Nah, itu untuk memanggil metode dari kelas A. Nah, coba kita cobakan yang ini ya. Kopas saja. Tapi linknya tadi saya share full screen ya. Ya ada. Ini saya tulis di sini, saya kopas. Ya. Komen-komennya saya hilangkan ya, biar tidak mengganggu. Ya, udah kelihatan ya. Oh ya, ini ada beberapa kelas toh. Ini yang boleh publik hanya satu. Saya bikin satu file aja biar lebih ringkas. Klik satu aja. Nah, itu utama ya. Udah. Nah, saya simpan, berarti nyimpannya sebagai utama ya. Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Share screen-nya nggak kelihatan. Bentar. Tadi saya rasanya full screen nih.
Makasih atas ingatnya. Ini kelihatan ya? Ya, ya. Oh, tadi saya keliru share screen-nya yang window ya. Ya ini programnya. Ya. Oke, jadi kelasnya ada 3 seperti tadi di catatan. Nah, ini. Jadi yang kelas A di sini ada atribut A, kemudian ada konstruktor untuk memberi nilai awal pada A, kemudian ada metode untuk mencetak ya nilai A-nya. Di kelas B ada atribut B, kemudian punya konstruktor, satu konstruktor. Nah, tapi karena kelas B ini turunan dari kelas A, maka dia punya tanggung jawab juga untuk membuat inisialisasi atribut miliknya kelas A, kan gitu ya. Makanya untuk memanggil konstruktornya bagaimana, itu pakai super ini. Super ini memanggil konstruktor ini kelas A. Nah, nanti kalau konstruktornya lebih dari 1, bagaimana? Nah, cara memanggilnya tinggal membuat variasi dari parameternya ini. Ini kan kebetulan konstruktornya parameternya cuma 1 toh. Maka ini manggilnya pakai super dengan 1 parameter. Nah, yang void cetak B ini untuk mencetak nilai parameter pada kelas B-nya ya, atribut pada kelas B. Nah, ini yang program utama. Ini untuk memanggil membuat, mendeklarasikan dan menciptakan kelas B ya. Kemudian ini memanggil metode cetak A dari objek B, memanggil cetak B dari objek B. Nah, simpan ya. Diberi nama utama. Kemudian akan saya kompilasi. Ya, sudah masuk ke direktori PBO. Filenya sudah ada ini ya, utama.java. Yang saya kompilasi. Nah, nggak ada error. Coba kita jalankan. Harusnya nanti keluar tulisan ini dari sini ya. Dari B cetak A ini keluar tulisan kelas A nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kan 10 ya. Jadi kelas A 10. Kemudian di sini cetak B akan menampilkan kelas B, kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya kan 5. Jadi akan keluar tulisan itu. Ya, tuh ya. Kelas A sama dengan 10, kelas B sama dengan 5. Nah, di sini memang mekanismenya tidak mesti seperti ini, jadi tidak mesti membuat konstruktornya seperti ini, tapi sesuai dengan keperluan. Nah, mungkin yang perlu Anda perhatikan cara memanggil konstruktor ini seperti ini. Nah, gitu. Pokoknya kalau memanggil atau mengakses data miliknya kelas dasar itu selalu pakai kata super. Nah, kalau di sini kan cetak A itu dipanggil dengan objek B ya. Nah, kalau cetak A itu mau dipanggil dari kelas B bagaimana? Langsung dari kelas B. Nah, itu pakai kata kunci super ya. Jadi misalkan ditaruh di bawah sini misalkan ya. Mau memanggil metode void cetak A itu. Metode cetak A ini dari kelas B bagaimana? Nah, itu pakai super. Ini super tuh. Cetak begini. Nah, ini memanggil metode cetak A ya dari kelas B ya. Mengapa ini bisa? Karena kan cetak A di sini kan public, jadi bisa diakses dari kelas turunan ya, dari kelas lain. Kalau dari kelas lain bisa menggunakan objeknya seperti ini. B cetak A gitu ya.
Nah, tapi kalau dari kelas turunan bisa menggunakan super cetak A. Kalau dari kelas utama tidak bisa menggunakan super ya di sini ya. Jadi super cetak A di kelas utama tidak boleh. Nah, mengapa? Karena kelas utama ini kan bukan turunan dari kelas A ya. Ini kan bukan turunan dari kelas A, jadi tidak bisa memanggil langsung. Kalau di sini kan manggil langsung ini sebetulnya. Memanggil langsung kelas di atasnya ya super dot cetak A. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau turunannya berjenjang yang multi level itu? Ya super ini hanya digunakan untuk memanggil metode di atasnya tok ya. Jadi di kelas dasarnya saja. Nah, kalau manggil kelas di yang lebih tinggi lagi bagaimana apa ya super titik super ya dicoba sendiri aja nanti ya. Pokoknya nanti kalau memanggil metode milik kelas dasarnya itu depannya kasih super ini. Nah, kalau memanggil miliknya sendiri sebetulnya pakai this, nah gitu ya. Tapi kalau manggil kelas di atasnya pakai super. Saya cobakan ya, kita save dulu. Jangan-jangan error. Belum dicoba sih. Oh ya, nggak error ya. Nah, berarti nanti kira-kira keluar tulisannya nanti kelas A sama dengan 10 gitu ya. Kemudian kelas B sama dengan 5, kemudian ada tulisan di sini yang manggil lagi kelas A ini. Nilainya berapa ini anak yang dipanggil nanti kita coba lihat. Karena kan nilainya, tapi ini sudah dikasih nilai di sini ya, super A1 ya. Ya harusnya nilainya 10. Ya, keluar ya. Ini kelas. Ini dari pemanggilan yang ini ya. Dari baris ke-32 ini. Maaf, ini baris 32. Yang ini baris 33 dan 34 ini. 33. Dua keluaran ini ya. B sama dengan 5 dan A sama dengan 10 dari baris 33. Karena baris 33 ini B cetak B ini kan selain mencetak tulisan ini kelas B sama dengan apa kan memanggil metode cetak miliknya kelas A. Nah, gitu ya. Nah, dari sini yang perlu Anda perhatikan satu untuk pembentukan konstruktornya ya. Kalau yang konstruktor untuk satu kelas yang jadi kelas dasar saya kira nggak jadi masalah. Nah, kalau yang kelas B di sini karena ada atribut sendiri dan dia turunan dari kelas A maka memerlukan dua parameter ini ya, kaidah umum saja. Nah, kemudian nanti kalau memanggil konstruktor kelas di atasnya, kelas dasarnya, itu pakai super saja, tidak perlu super dot cetak A, maaf, bukan super dot kelas A, tidak perlu ya, walaupun ini namanya kelas A ya, tidak perlu. Jadi super gitu aja, super, kemudian parameternya yang dipakai apa. Nah, kalau memanggil metode ya super kemudian nama metodenya. Nah, bagaimana kalau ada atribut yang bisa dipanggil dari kelas turunan? Nah, itu juga nanti pakai super. Cuma di sini kan yang A ini kan privat ini, jadi tidak bisa dipanggil dari kelas turunan karena privat ya. Tapi kalau misalkan saya menambah satu atribut lagi yang bisa diturunkan, kita kasih atributnya kelas aksesnya protected kan, berarti bisa diakses dari kelas turunan kan ini ya, protected ini ya. Namanya apa ya? Ini A namanya AA gitu ya. Ukuran baterai AA. Ya. Kalau mau mengakses langsung data AA ini misalkan aja Anda bisa menggunakan ini super.AA. Misalkan nilainya 100 misalkan gini. Nah, ini diizinkan ya. Mengapa AA bisa diakses dari kelas turunan ya? Karena di sini saya memberi kelas aksesnya protected ya. Kalau Anda nyoba yang A ini tidak akan bisa, nanti error ya, karena kan privat ya. Kita coba ya. Jadi pokoknya intinya manggilnya itu pakai super ya kalau di atasnya itu. Asalkan yang protected dan ke atas ya. Kalau privat tetap tidak bisa ya. Saya simpan, saya jalankan. Ini hasilnya sama sih. Ya, nah, nggak ada error ya. Jalankan. Hasilnya sama karena kan nggak dicetak. Nah, itu ya yang
Kemudian kalau oh, oh ambil materi. Nah ini sudah ada komen-komennya, nanti bisa diperhatikan. Jadi yang perlu dicatat mungkin ya saya komen seperti ini ya. Kemudian ada penjelasannya. Nah tadi saya sudah menyebutkan kaidah umum ya. Jadi kalau ada beberapa kelas yang punya masing-masing punya atribut, nah itu beban paling tinggi tanggung jawabnya itu yang kelas turunan ya. Turunannya nanti berjenjang atau multi level, berarti nanti yang paling bawah itu yang perlu diinisialisasi banyak banget. Nah, tapi itu hanya ketentuan umum saja. Jadi intinya itu atribut itu harus diberi nilai awal atau inisialisasi. Nah, contoh kasus yang di bawah ini tidak memberlakukan itu ya. Bahkan di konstruktor kelas dasar itu malah jumlahnya lebih banyak dari konstruktor di kelas turunan. Nah, ini kasusnya saya balik ya. Kalau di contoh program di panduan praktikum itu kan dari yang khusus ke yang umum. Itu namanya generalisasi ya, dari bujur sangkar ke segi empat ya. Kalau ini dari yang umum menjadi khusus, namanya spesialisasi ya gitu. Istilahnya spesialisasi atau apa ya? Kelihatannya sih spesialisasi. Ya ini ada dua kelas ya. Kelas dasar yang pertama itu segi empat. Nah, kalau segi empat itu kan punya atribut panjang dan lebar kan gitu ya. Nah, ini diberi privat. Nah, kemudian ada konstruktornya. Nah, karena segi empat itu punya dua atribut, nah, maka konstruktornya memerlukan dua atribut, memberi nilai awal panjang dan memberi nilai awal lebar. Kasih aja P sama L ya. Ini L-nya seperti angka 1 ya. Ya apa-apa. Nah, kemudian memberi nilai awalnya gini, panjang sama dengan P, lebar sama dengan L gitu. Nah, gampang pokoknya ini cara memberi nilai awal. Nah, kemudian ini metode luas, salah ngomong. Luas itu kan menampilkan nilai luasnya berapa ya, return panjang kali lebar, nah gitu ya. Jadi nanti kalau dijalankan, dipanggil, maka akan menampilkan panjang kali lebarnya berapa. Nah sekarang bujur sangkar. Bujur sangkar itu kan kasus khusus dari segi empat. Bujur sangkar itu sebetulnya ya segi empat, cuma sisinya itu sama, panjangnya sama gitu ya. Disebut biasanya sisi atau S gitu. Nah kalau mau di sini atributnya kan S ya. Tetapi saya tidak menghendaki itu ya. S-nya itu sebagai parameter saja. Kemudian panjang dan lebarnya ya tetap panjang dan lebar miliknya segi empat ya. Nah karena bujur sangkar ini turunan dari segi empat di sini ya. Nah ini kan perlu memberi nilai awal pada segi empat ya kan. Nilai awalnya diberikan kepada siapa? Kepada panjang dan lebar. Tetapi kalau bujur sangkar itu panjang dan lebarnya sama. Jadi memberi nilai awalnya cukup satu saja. Nah, di sini menggunakan parameter S, singkatan dari sisi. Gitu ya. Nah terus memberi nilai panjang dan lebarnya bagaimana? Ya kita panggil aja konstruktornya. Konstruktornya kan ini. Nah ini kan punya dua parameter P dan L. Nah, kasih aja nilainya itu S. Jadi dipanggil dengan ini. Dipanggil dengan satu parameter aja. Ya. S-nya dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Nah gitu. Nah, sehingga kan bujur sangkar secara otomatis akan memberi nilai panjangnya dan lebarnya sama. Nah, iya kan? Karena kan yang di sini P-nya diberi nilai S gitu ya. Kemudian L-nya diberi nilai S, berarti kan panjang dan lebarnya kan diberi nilai yang sama kan gitu. Nah, ini pakai super ini. Nah, makanya di bujur sangkar
tidak perlu ada parameter lagi. Kok parameter, tidak perlu ada atribut lagi. Atributnya sebetulnya ya panjang dan lebar itu, tetapi kan itu sama dengan di atasnya ya. Nggak perlu ditulis ulang lagi di sini untuk apa, gitu. Karena di sana sudah ada. Ini ada. Tinggal memakai aja. Nah, tetapi kan ini privat ya. Nah, bagaimana terus memberi nilai awalnya ya? Pakai konstruktor seperti ini. Nah, tekniknya seperti itu. Nah, kalau luasnya sekarang, luas bujur sangkar itu sama luas segi 4 itu kan sama rumusnya ya. Nah, kalau bujur sangkar itu rumusnya kan sisi kali sisi, nah, gitu ya. Ya itu kan sama saja dengan panjang kali lebar gitu ya, hanya sisinya sama kan. Makanya di kelas bujur sangkar di sini saya tidak mendefinisikan metode luas. Karena metode luasnya sama dengan metode luas miliknya segi 4. Lah mengapa tidak perlu dituliskan lagi? Lah kan sama. Bisa menggunakan metode luas miliknya segi 4. Kok bisa? Nah, karena kan bujur sangkar turunan dari segi 4. Sehingga bujur sangkar bisa menggunakan metode luas miliknya segi 4 ini. Nah, rumusnya sama, panjang dan lebar kan nggak ada bedanya. Makanya di bujur sangkar di sini cukup memberi nilai awal untuk sisi saja dengan perintah super ini. Nah, kemudian yang di sini menggunakannya. Ya, ini penjelasannya. Nah, ini saya cobakan ya. Kopas saja. Kopas saja. Komennya saya hilangkan dulu biar tidak mengganggu. Ya, nah ini ya. Nah, saya tidak akan mengoperasikan bujur segi 4-nya, tetapi saya langsung bujur sangkar ini yang dilihat. Bujur sangkar DS sama dengan new bujur sangkar. Parameternya cuma satu, ini 10.0 loh ini ya, tidak 10,0. Karena kan di sini konstruktornya dia hanya memerlukan satu parameter S saja. Ini 10,0. Nah, kemudian luasnya cukup memanggil bs.luas ya. Nah, kok bisa memanggil di sini luasnya dengan bs? Nah, karena kan ini publik yang luas ini. Nah, kalau dipanggil dengan objek bs ya, dia akan sesuai dengan objeknya ya. Kan objek bs bisa memanggil luas ini. Ya. Nah, itu. Nah, kalau bs manggil konstruktornya bagaimana? Nah, ini dengan cara ini kan sebenarnya memanggil konstruktor. Nah, gitu. Ya, saya save. Oh, ini masih ada yang kurang karena kan satu file ini saya beri yang publik hanya boleh satu ya kelasnya. Nah, utama saja, kemudian saya save. Nah, kemudian saya kompilasi di sini ya. Nah, saya clear dulu ya, biar apa? Di clear ya biar bersih. Kita kompilasi. Ini yang ini rekaman ya, saya rekam. Ya, nggak ada kesalahan ya. Ini berarti sintak programnya ada betul. Nah, kemudian kalau dijalankan, kira-kira hasilnya apa ini nanti? Akan keluar tulisan ini ya. Bujur sangkar sama dengan kemudian bs.luas. Nah, bs.luas kan memanggil ini. Panjangnya berapa panjangnya? Ya panjangnya ya 10 ya kan. Ini sama ya. Lebarnya berapa? Ya lebarnya ya 10 karena kan ini itu akan menjalankan konstruktor yang ini. Ya kan? Nah, super SS ya berarti ini di sini panjangnya 10, lebarnya 10. Nah, jadi nanti harusnya luasnya 100 ya. Nah, ini 100.0 ya karena kan double di sini ya dibikin 10.0 ini loh. Nah, ini sesuai betul ya.
Nah, dari sini kelihatan bahwa ketika membentuk suatu konstruktor itu tidak mesti jumlahnya lebih banyak di kelas turunan. Makanya tergantung dari kasus yang sedang ditangani. Nah, ini prosesnya yang ini spesialisasi dari yang umum menjadi yang khusus, maka ini malah lebih kecil. Tapi nanti kalau prosesnya itu apa generalisasi, memang kebanyakan menjadi lebih banyak jumlah parameternya yang ada di kelas turunan. Ya. Nah itu liku-likunya ya. Jadi dari yang awal, dari stop, ini stop, ya. dari yang awal tadi memang kalau jumlah parameternya di kelas dasar itu satu, kemudian di kelas turunan ada satu lagi, maka umumnya sih menggunakan dua parameter di kelas turunan. Jadi gabungan dari kelas turunan dan kelas dasar, nah, gitu ya. Tapi ketika kita terapkan di spesialisasi ya, dari bujur sangkar ke dari segi 4 ke bujur sangkar, nah jumlah parameternya malah menjadi lebih sedikit. Ya pada umumnya itu tergantung dari kasus yang kita tangani kok. Nah, tidak mesti harus seperti itu. Ya itu materi tentang inheritance ya. Saya tidak akan sampai ke apa yang sampai multi level itu nanti menjadi banyak banget atributnya. Hanya saya tunjukkan ini prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Ada yang bertanya terlebih dahulu tentang materi pewarisan yang kedua ini? Ya, ya kemudian saya lanjutkan dengan tugas praktiknya ya. Ya langsung saja. Tugas praktiknya itu seperti biasa Anda cari contoh, tapi ya nggak tahu di YouTube atau di Google ya, semoga ada contohnya. Kalau enggak ya bikin sendiri, siapa tahu betul. Ya salah juga nggak apa-apa, salah satu ya dari 14 kali pertemuan. Ya saya share lagi. Ini materi praktiknya. Yang mana ya? Kita jadikan satu. Oh ini. Nah, tugas pertemuan yang ketujuh ya. Anda membuat contoh satu kelas saja, kemudian di dalamnya ada atributnya. Kemudian aksesnya dibikin protected ya. Kemudian dilengkapi dengan konstruktor. Konstruktornya yang konstruktor ini aja lah, konstruktor copy ya. Jadi konstruktor defaultnya tidak nggak apa-apa, supaya tidak terlalu panjang programnya, konstruktor copy saja. Nggak usah yang copy object, copy aja. Hanya untuk ini memberi nilai awal pada atributnya. Nah, jadi ini Anda membuat satu kelas, ada atributnya begitu ya. Kemudian atributnya itu dikasih protected, kemudian lengkapkan dengan konstruktor. Ini yang pertama. Nah, kemudian di file yang sama silakan Anda membuat dua kelas lain ya, yang turunan dari kelas yang Anda buat tadi. Kelasnya apa terserah namanya. Nah sekarang nanti ini akan, kalau dilihat itu konstruktornya nanti di kelas turunan, nanti bentuk konstruktornya seperti apa ya. Jadi cuma itu aja, karena yang kita pelajari hari ini kan pewarisan yang melibatkan atribut ya. Jadi nanti bentuknya seperti apa. Nah, jadi yang ini kan saya minta dua contoh ya, dua contoh kelas turunannya. Nah, masing-masing kasihlah satu atribut lah gitu ya. Sehingga nanti harusnya kalau berlaku secara umum itu konstruktor di kelas turunan itu nanti memerlukan masing-masing dua. Jadi misalkan yang satu kelas A
kelas dasarnya, kelas turunannya, kelas B dan kelas C. Misalkan atributnya menyesuaikan nama kelas ya, A, B, C gitu ya. Berarti nanti di kelas B itu dia menggunakan konstruktor untuk inisialisasi atribut A dan atribut B gitu. Nah, nanti yang di kelas C itu nanti menggunakan konstruktor untuk inisialisasi atribut A dan atribut C ya. Nah, ini nanti jangan keliru ya. Jadi misalkan membuat inisialisasi untuk kelas B itu tidak. Jadi kalau kelas C kan itu sama-sama turunan dari kelas A. Jadi kelas C tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberi nilai awal atau inisialisasi pada atribut miliknya kelas B gitu. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi nanti skemanya itu seperti yang ketiga ya, skema yang ketiga single inheritance yang ketiga. Yang mana? Nah, skemanya yang ini. Nah, silahkan ini Anda kerjakan kemudian diupload via web ya. Nah, ini karena apa? Habis pertemuan ke-7 ini Anda kan nanti apa mid semester ya. Jadi nanti ini waktu pengumpulannya bisa agak lama ini. Sampai pertemuan berikutnya itu kan 2 minggu ya. Mid semesternya kan 2 minggu ya. ya. Ya maksud saya supaya Anda konsentrasi juga ke apa? Ke ini ke UTS-nya ujian tengah semesternya ya. Nah, tapi akan bagusnya gini aja, misalkan Anda kerjakan kemudian langsung Anda kumpulkan, setelah itu Anda bebas seperti itu ya. Tapi kalau enggak tetap itu nanti saya tunggu sampai pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kan habis UTS yaitu lama banget. Tapi jangan sampai lupa ya itu ya untuk apa pengumpulan apa tugasnya. Nah, jadi sambil pengumuman minggu depan sudah mulai ada UTS ya. Nah, nanti UTS-nya menggunakan software yang biasa Anda pakai untuk pretest itu. Jadi menggunakan itu tolong disiapkan betul-betul untuk UTS-nya karena ya prosentasenya tinggi UTS itu ya. Untuk nilainya jadi dipersiapkan betul. Kalau Anda mau menggunakan laptop ya siapkan laptopnya. Kemudian kalau menggunakan apa HP ya siapkan providernya ya. Pokoknya pada saat ujian tengah semester jangan sampai Anda dikacaukan dengan urusan jaringan ya. Jadi usahakan ya kalau perlu punya beberapa provider nggak apa-apa untuk persiapan jaringan, untuk cadangan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya demi supaya Anda tidak ini konsentrasinya buyar ya. Kayaknya kalau sudah waduh koneksinya terganggu itu kan konsentrasinya buyar ya. Ya pindah ke provider yang lain misalkan. Ya pokoknya dipersiapkan lah. Kemudian jangan sampai terlambat karena waktunya nanti ya sesuai jam itu ya, tidak ada perpanjangan waktu. Kalau nggak salah harinya itu hari apa ya? Coba lihat harinya itu tanggalnya tanggal berapa ini? 30 ya, 30 Maret 2022 jam 8 lagi. Pagi-pagi ya ini dipersiapkan betul. Ini yang seperti itu. Ini jadwalnya ya di UTS. Ya ini jadwalnya, ini Anda lihat. Kalau jadwal UTS-nya insya Allah sudah sama dengan yang di Siakat. Tapi kalau jadwal UAS-nya ini baru perkiraan saya saja ya. Belum
belum fix. Nah, nanti dilihat lagi pengumumannya di sini. UTS-nya aja yang Anda perhatikan. Ya, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi setelah ini jam 9 sampai jam 10 Anda mengerjakan praktiknya itu. Ya. Kemudian nanti jam 10 insya Allah saya online lagi untuk menjelaskan praktikannya. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu. Ya, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya kira untuk kuliah pagi ini saya akhiri dulu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.